guys, assalamualaikum. Jumpa lagi di channelnya Fitria Lisa, channel yang membahas tentang kegiatan harianku di toko sembako maupun di kegiatan harianku sebagai ibu rumah tangga. Tapi emang belakang ini aku emang lagi fokus ke toko sembako karena aktivitas aku lebih banyak di toko sembako begitu ya teman-teman semua. Nah, ini seperti biasa aku mau bongkarin lagi belanjaan tadi malam ya yang Pak Su pergi gitu. Di sini aku ada beli satu tim roti, jadi aku beli satu tim biar lebih murah juga harganya. Terus juga roti-roti seperti ini alhamdulillah banyak peminatnya di tempat aku ya teman-teman. Terus ada lagi beberapa makanan light ini penjualnya 3.000 gitu ya teman-teman ya. Dan untuk minyak sari murni yang 1 liter ini modalnya 17.300-an. Aku biasanya jual dengan harga 19.000 gitu ya teman-teman. Nah, kalau di tempat teman-teman semua sama nggak sama aku? Kalau buat teh bendera ini modalnya 5.300 tipis ya, untungnya penjualan 6.000 sih teman-teman. Ada kayak pisau jilet atau pencukur gitu modal 8.000, penjualannya 10.000 gitu. Kalau Hansaplast biasa ya penjualan 500 per picisnya modal cuma 400-an. Nah, kalau untuk mie Sarikaya di tempat aku itu modalnya 3.600, tapi biasanya untuk warung-warung kecil seperti aku ini penjualannya 4.500 sih teman-teman. Dan kalau untuk baygon harganya masih sama sih sama yang sebelum-sebelumnya gitu ya, modal 4.000-an gitu, penjualan 5.000 sama nggak di tempat teman-teman semua. Dan untuk garam kasar di sini aku beli 2 pak ya, satu paknya itu harganya 9.000, aku jualnya 2.000 per picis karena emang selama ini aku jual segitu udah jadi biasa aja gitu ya teman-teman. Seperti biasa udah selesai acara bongkar-membongkar belanjaan. Nah, ini lanjut aktivitas aku ngeberesin semua belanjaan tadi dan dipajang di tempatnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, itu pajangan roti aku sudah dibilang habis gitu ya. Emang terlambat banget aku belanja roti. Jadi ini aku mau rapi-rapiin dulu roti ini di rak-raknya gitu. Ini roti sangat-sangat best seller sekali sih kalau di tempat aku ya. Penjualan rata-rata semuanya 2.000 dan rasanya juga enak banget gitu teman-teman. Dan kalau teman-teman teliti tadi ya di awal aku bongkar tadi ada beberapa roti yang udah kebuka gitu ya. Emang karena sebelum aku bongkar gitu udah ada yang beli gitu. Jadi sebelum aku bikin video ada yang beli, udah aku kasih aja daripada nggak kejual ya kan. Seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk roti creamy sausnya, ini juga roti yang best seller juga di tempat aku. Banyak yang bilang ini roti ganja katanya seperti itu. Karena bikin nagih-nagih dan nagih lagi gitu, cepet banget habisnya. Dan untuk beberapa barang yang belum kepajang seperti Borobudur, sisa dari rotinya aku taruh di stok barang seperti itu ya bro. Karena emang tempatnya tuh udah nggak ada lagi buat dipajang gitu. Untuk Borobudur tadi satu paknya itu harganya 17.500 ya. Paling satu pak kita untung 2.500-an lah seperti itu ya teman-teman. Dan untuk garam kasarnya aku rapiin seperti ini karena ini beruntung banget ya langsung dibeli sama suami karena udah habis sama sekali gitu. Untung aja konsumennya belum ada yang nanyain, kalau nggak bakalan kecewa gitu ya kan kalau stok barang kita habis gitu. Dan untuk mie sarikayanya aku pajang di depan aja biar langsung kelihatan dan berbarengan sama permimian yang lainnya seperti itu. Oke, next aku lanjut lagi ya beberesnya di area dekat kasir. Ini ya untuk roti ini emang aku pajang di steleng seperti ini ya teman-teman. Dan untuk satu pak roti Hatari ini isinya 6 picis, harganya 38.000. Jadi kalau kita bagi nih ya, 38.000 dibagi 6, jadi kita dapat modalnya itu 6.300-an.
Dan di sini aku jual dengan harga 7.000, untungnya tipis banget ya, nggak nyampe 1.000, cuman 700-an. Tapi masalah perputarannya lumayan cepat ya di tempat aku. Jadi kalau kita berbicara keuntungan, jadi emang ada beberapa barang itu yang keuntungannya lumayan besar tapi slow moving, dan ada juga yang cepat tapi fast moving gitu penjualannya. Jadi kita sesuaikan lagi sama daerah kita masing-masing dan persaingan harga di sekitar kita, seperti itu ya teman-teman. Nah lanjut, aku mau nyusunin teh botol. Nah teh botol tadi itu aku belinya satu dus ya teman-teman. Modalnya itu satu dusnya 43.000. Jadi di sini kalau untuk minuman biasanya kita banyak ya dapat keuntungan juga gitu dengan modal 3.500-an. Biasanya yang dingin aku jual 5.000, itu udah lumayan banget keuntungannya 1.500-an gitu ya teman-teman. Dan oke, ini adalah si teman si bolang aku yang nemenin aku di warung sembako, lihat tuh. Yang bosnya dia tuh di sini gitu. Oke, lanjut kita ke update harga beras nih. Masalahnya aku banyak ya liatin, tontonin gitu video teman-teman yang seputar warung sembako juga yang mereka update harga beras yang lagi naik gitu ya teman-teman. Nah, kalau di tempat aku nih ada 3 macam beras ya. Kalau untuk beras AD itu yang paling banyak yang baru datang itu modalnya 155. Kalau untuk satu karungnya itu ya aku jual 160 aja, mah tipis banget untungnya 5.000. Kalau untuk per kilonya 17.000 per kilo. Nah, di sini ya kita ngejar keuntungannya. Dan juga banyak juga yang beli per kiloan di sini ya. Kalau satu karung itu cuman sesekali aja beberapa langganan yang beli karungan gitu, seperti itu. Oke, lanjut seperti biasa, seperti, sambal terasi dan kecap ABC ya, di situ satu paknya 12.000. Untuk kecap ABC 2 renteng itu 21.000 harganya, yang kecap ABC 500 per pieces dan sambal terasi sekarang 1.500 ya teman-teman. Karena ini produk baru, baru masuk ke warung aku, jadi aku harus input dulu ke sistem gitu ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang penasaran berapa sih omset aku tiap bulannya gitu ya. Setelah teman lihat nih keadaan lingkungan aku seperti yang di awal video tadi, emang kompleks perumahan pribadi ya gitu ya teman-teman, tapi mereka pada sibuk dari pagi sampai sore kerja di kantoran gitu, seperti itu ya teman-teman. Dan emang mereka sibuk di luaran gitu, berarti kan udah banyak mereka belanja ke swalayan gitu. Tapi alhamdulillah ya keuntungannya aku dapatkan kisaran 25 jutaan lebih per bulan. Tapi jangan sampai gagal paham ya teman-teman, itu adalah omset bukan keuntungan. Dan juga omsetnya bisa masih fluktuatif ya, bisa naik, bisa turun, tapi rata-rata seperti yang aku sebutin tadi lah, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video aku. Semoga bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua. Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini bagi yang belum. Dan terima kasih yang udah tontonin video aku dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.